Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengikuti materi yang akan saya berikan hari ini. Baiklah, hari ini atau kali ini saya akan memberikan materi matematika mengubah pecahan biasa menjadi atau ke pecahan campuran ya. Mengapa pecahan biasa harus diubah ke campuran atau kapan pecahan biasa diubah ke campuran? Ya, kita akan bahas selanjutnya. Yang pertama, rumus pertama. Aturan utama pecahan biasa adalah pembilang tidak boleh lebih besar dari penyebut. Sekali lagi, pembilang tidak boleh lebih besar dari penyebut. Atau kalau kita pecahan biasa ya, itu pembilang atau yang atas tidak boleh lebih besar daripada yang bawah atau penyebut. Lalu bagaimana kalau yang atas lebih besar daripada yang bawah? Nah, contoh, ada sebuah hasil dari operasi hitung, entah itu tambah-tambahan atau pengurangan, sebagai berikut. 2/9. Maka tidak perlu diubah. Kenapa? Karena 2 atau pembilang lebih kecil daripada penyebut. Nah, ini sudah benar dan tidak perlu diubah menjadi apapun. Tapi, apabila ada hasil operasi hitung, entah perkalian, entah tambah-tambahan, entah itu pengurangan 9/2. Loh, kok yang atas lebih besar daripada yang bawah? Apakah boleh dijadikan jawaban? Ya, jawabannya salah. Dan ketika pembilang lebih besar daripada penyebut, maka harus dijadikan ke pecahan campuran. Bagaimana contohnya pecahan campuran itu? Ya, seperti ini contohnya. Kenapa harus dibilang pecahan campuran? Nah, dibilang pecahan campuran karena 4 yang di sini merupakan bilangan bulat. Sedangkan 1/2 disebut sebagai pecahan biasa. Nah, gabungan antara bilangan bulat dan pecahan biasa inilah yang disebut sebagai pecahan campuran. Rumus selanjutnya. Nah, bila hasil dari operasi hitung pecahan memiliki pembilang yang lebih besar dari penyebut, maka harus dijadikan pecahan campuran. Nah, seperti yang saya bilang tadi, hasil operasi hitung pecahan, entah itu penjumlahan, entah itu pengurangan, yang atas atau pembilangnya tidak boleh lebih besar daripada penyebut atau yang bawah. Dan bagaimana kalau umpama yang pembilang lebih besar daripada penyebut, maka harus dijadikan pecahan campuran. Nah, rumus selanjutnya, mengubah pecahan biasa ke campuran bisa menggunakan 2 cara. Apa saja? Yang pertama, cara porogapit. Dan selanjutnya adalah cara pengurangan bersusun. Maksudnya apa? Akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, rumus utama mengubah pecahan campuran. Mengubah ke pecahan campuran. Dari pecahan biasa ke pecahan campuran. Rumus utamanya adalah HST. Ingat-ingat HST. Ya, ulangi sekali lagi. HST. Nah, apa itu H? H itu adalah hasil. S-nya apa? S-nya adalah sisa. Dan T-nya, T itu tetap. Apanya yang tetap? Yang tetap adalah penyebutnya. Nah, perhatikan letaknya. Oh ya, nah H ini atau hasil pasti di samping dan dia akan menjadi
bilangan bulat. Sedangkan S atau sisa, dia letaknya di atas atau terletak di bagian pembilang. Sisa taruh atas atau letaknya di bagian pembilang. Sedangkan T yang tetap, apa yang tetap? Yang tetap adalah penyebutnya. Taruh di bawah seperti ini. Nah, oke. Selanjutnya, contoh 1, cara porogapit. Nah, 16/5. Ada sebuah bilangan, yaitu 16/5. Masih ingat? Pembilang, apabila ada sebuah hasil dari operasi hitung, hasilnya adalah 16/5. Masih ingat yang atas atau pembilang tidak boleh lebih besar daripada penyebut. Nih, penyebut yang bawah. Nah, maka bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus ubah menjadi pecahan campuran. Cara pertama, cara porogapit. Nah, kita buat porogapit dulu seperti biasa. Nah, per pada hakikatnya adalah bagi. Dengan kata lain, 16/5 sama dengan 16 dibagi 5. Maka 16 akan kita taruh di dalam. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita akan taruh 5 di luar. 16 dibagi 5. 16 dibagi 5. Yang mendekati adalah 3. Nah, setelah dibagi, maka kita akan mengalihkan 3 kali 5, yaitu 15. Masih ingat cara porogapit? Bagi kali kurang, bagi kali kurang, bagi kali kurang. Nah, setelah dibagi dan kemudian dikali, maka selanjutnya adalah dikurang. 16 dikurangi 5 sama dengan 1. Nah, diketahui di sini bahwasannya 3 adalah hasil, sedangkan sisanya adalah 1. Nah, masih ingat rumus utama tadi HST, hasil sisa tetap. Nah, setelah menjadi porogapit seperti ini, maka 16/5 menjadi pecahan campuran seperti ini. Nah, 3 adalah hasil. Ingat, hasil kita taruh di samping. Lah, seperti ini. Nah, apalagi? Ya, sisa. Oh, maaf. Nah, sisa 1. Maka sisa akan kita taruh di bagian pembilang. Karena sisanya 1, maka di atas sini kita beri 1. Nah, sekarang yang terakhir tinggal T atau tetap. Apa yang tetap? Yang tetap adalah penyebutnya. Nah, penyebutnya tadi 5. Kita pindah ke sini. Nah, seperti ini. Nah, jadi jadi 16/5 apabila dirubah menjadi pecahan campuran, maka hasilnya adalah 31/5. Nah, contoh 2, cara pengurangan bersusun. Masih tetap kita akan menggunakan pecahan 16/5. Bagaimana cara Bagaimana cara pengurangan bersusun? Pengurangan bersusun ini yang atas atau penyebutnya akan kita kurangi terus dengan pembilang akan kita kurangi dengan penyebut sampai tidak bisa dikurangi lagi. Nah, 16. Pembilangnya adalah 16. 16 dikurangi 5. 16 kurangi 5, maka jawabannya adalah 11. Pertanyaannya, apakah 11 masih bisa dikurangi lagi dengan 5? Ya, bisa. Kita kurangi lagi. 11 dikurangi 5. Maka hasilnya adalah 6. Apakah 6 masih bisa dikurangi lagi? Ya, benar. 6 masih bisa dikurangi 5.
maka akan kita kurangi 5. Kenapa harus dikurang 5? Karena penyebutnya 5. Andaikan penyebutnya 7, maka dikurangi 7. Nah, karena penyebutnya 5, maka 16 dikurangi 5 dan seterusnya. 6, kembali lagi, 6 dikurangi 5 sama dengan 1. 1 sudah tidak bisa lagi dikurangi 5, maka berhenti. Nah, masih ingat rumus yang tadi? HST. HST. H, hasil, S, sisa, T-nya tetap. Nah, bagaimana untuk mencari HST dari pengurangan bersusun seperti ini? Nah, untuk mencari hasil, kita akan menghitung berapa kali kita melakukan pengurangan. Sekali lagi, untuk mencari hasil, kita akan menghitung berapa kali kita melakukan pengurangan. Kita hitung bersama. 1, 2, 3. Nah, karena kita 3 kali melakukan pengurangan, maka hasilnya adalah 3. Kalau kita umpama melakukan pengurangan sebanyak 7 kali, maka hasilnya adalah 7. Nah, kembali lagi. S, sisa. Mana sisanya? Ya, benar. 1 adalah sisa. Dan 1 ini akan kita taruh di tempat pembilang atau yang atas ini. 1. Nah, lalu T, tetap. Apanya tetap? Penyebutnya. Berapa tadi tetap penyebutnya yang tetap berapa? 5. Walaupun caranya berbeda, tapi ya hasilnya sama. Dan kalian boleh memakai cara manapun yang menurut kalian mudah. Nah, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat, tetap semangat, tetap belajar, jangan putus asa. Manusia berbuat, manusia berjuang, tapi Allah lah yang tetap menentukan hasilnya. Maka dari itu, jangan lupa berdoa. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.